Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Surah Al-Baqarah 255 ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma Wa huwal 'aliyyul 'azim. wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. Allahu la ilaha. Allah tiada ada Tuhan Allah tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi yang berhak untuk diibadahi illa huwa, illa huwa, melainkan Dia, melainkan Dia al-hayyu, al-hayyu, yang maha hidup, yang maha hidup, al-qayyumu, al-qayyumu, lagi terus menerus mengurus makhluknya. lagi terus-menerus mengurus makhluk. La ta'khudhuhu, La ta'khudhuhu, tidak menimpanya, tidak menimpanya sinatun, sinatun, rasa kantuk, rasa kantuk, wala naumun, wala naum, dan tidur. dan tidak tidur. Lahu, baginya, Baginya ma fis samawati, ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, wa ma fil dan ardi, apa yang ada di bumi. dan apa yang ada di bumi. Man dalladhi yashfa'u, Ma'alladzi yashfa'u, tidak ada yang dapat memberi syafaat tidak ada yang dapat memberi syafaat indahu, indahu, di sisinya, di sisinya, illa biiznih, illa bi'idhnihi, kecuali dengan seizinnya. kecuali dengan seizinnya. Ya'lamu, Ya'lamu, Dia maha mengetahui, Dia maha mengetahui ma baina aidihim, ma baina aydihim, apa-apa yang ada di hadapan mereka, apa-apa yang ada di hadapan wa mereka, ma khalfahu, wa ma khalfahu, dan apa yang ada di belakang mereka. dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna, Wala yuhituna, dan mereka tidak mengetahui dan mereka tidak mengetahui bi syai'in, bisyai'in
terhadap sesuatu terhadap sesuatu min ilmihi min ilmihi dari ilmunya Allah dari ilmunya Allah illa bima syaa illa bima syaa kecuali sesuatu yang dia kehendaki wasi'a meliputi kursiyuhu kursinya as-samawati pada pirang-pirang langit wal arda dan bumi wala ya'uduhu dan tidak memberatkannya hibduhuma memelihara keduanya wa dan dia Allah al-aliyyu yang maha tinggi al-azimu dan yang maha agung. Ayat ini disebut ayat kursi karena ada kalimat wasi'a kursiyuhu, ya, disebut ayat kursi, mengandung suatu hal yang sangat agung, dan terdapat banyak hadis sahih dari Rasulullah yang menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat yang paling utama di dalam kitab Al-Quran. Ada juga yang menyebut Yasin adalah hatinya Al-Quran, sedangkan ayat kursi adalah pundaknya Al-Quran, kalau diibaratkan makhluk seperti itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepadanya, apakah yang paling agung di dalam kitab Allah? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, sahut Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi mengulang-ulang pertanyaan tersebut. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi. Lalu beliau mengatakan, engkau akan dilelahkan oleh ilmu, hai Abu Munzir. Artinya beliau menguasai ilmu dengan jawaban itu. Sabda Rasul, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kursi itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang senantiasa menyucikan Allah Al-Malik di sisi tiang aras. Kemudian dalam hadis yang panjang juga Abu Dzar, Jundub bin Junadah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ia menceritakan, kata Abu Dzar, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bil masjid, sedangkan beliau berada di dalam masjid. Fajalastu, kemudian saya duduk. Faqala, maka Rasul bertanya, ya Abu Dzar, hal salaita? Hei Abu Dzar, apakah kamu sudah sholat? Qultu, kata Abu Dzar, la, tidak, belum. Qala, faqum fasalli, berdirilah lalu salatlah. Mungkin yang dimaksud di sini sholat tahiyatul masjid. Jadi sebelum duduk harus tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Qala, kemudian berkata aku, faqumtu fasalaitu, maka aku berdiri kemudian sholat. Suma jalastu, setelah itu aku duduk di samping Rasul. Faqala, maka Rasul bertanya, ya Abu Dzar, ta'awad billah min syarri sayatinil insi wal jin. Hei Abu Dzar, memohon perlindunganlah kamu kepada Allah dari kejelekan, kejahatan setan dari jenis manusia dan jenis jin. Qala, kemudian berkata Abu Dzar, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, awal insi sayatin, apakah bagi manusia itu ada setannya atau ada setan jenis manusia? Qala, Rasul menjawab, na'am, ya. Qala, kemudian qultu, saya bertanya lagi ke Abu Dzar, ya Rasulullah, as-salatu, apakah salat itu? Qala, Rasul menjawab, khairun maudu'un, salat itu adalah kebaikan yang telah ditetapkan. Man syaa aqalla wa man syaa aksara, barang siapa yang menghendaki kebaikan maka barang siapa yang menghendaki maka salatnya lebih sedikit, wa man syaa, atau barang siapa yang menghendaki aksara, salatnya lebih banyak. Maksudnya salat-salat sunat. Bagi yang malas mungkin sedikit salat sunatnya, bagi yang rajin insyaallah akan memperbanyak salat sunatnya. Tahajud 2 rakaat kedua-duanya, tapi kalau rajin mah terus. Qala, kemudian Abu Dzar berkata, qultu, saya bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fasaumu, apa saum? Qala, Rasul menjawab, faradun mujazihun, yaitu sebuah kewajiban yang diberi pahala. Wa indallahi mazidun, dan di sisi Allah pahalanya akan ditambah-tambah saum itu.
Qultu saya nanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, pas sedekah apa yang sedekah? Rasul menjawab, adha'afun mudha'afah. Sedekah itu kebaikan yang dilipat gandakan, berlipat-lipat ganda. Qultu saya nanya lagi, ya Rasulullah, fa ayyuha afdal? Saya nanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Qala Rasul menjawab, juhudun min mukillin, yaitu berusaha sedekah dari orang yang sedikit hartanya. Walaupun dia punya harta sedikit tapi selalu menyisihkan untuk bersedekah, itu yang paling afdal. Au sirrun ila fakirin, atau dia itu memberikan sedekah secara rahasia, secara diam-diam kepada fakir. Itu diumumkan itunya, rencepan. Lalu saya nanya lagi, ya Rasulullah, ayyul anbiya? Karena awal, siapa nabi yang paling pertama? Qala, Rasul menjawab, Adam. Nanya lagi, ya Rasulullah, wa nabiyun kana? Apakah dia nabi? Qala, Rasul menjawab, na'am, ya, nabiyun mukallamun, dia itu nabi yang langsung bercakap-cakap dengan Allah. Fakultu nanya lagi, ya Rasulullah, kamil mursalun, ada berapa sebetulnya para rasul? Qala, Rasul menjawab, salasami'atin wa bid'ata asyara. Jumlahnya ada 313 rasul. Zaman ghafira, dengan jumlah yang banyak. Wa qala marrah, tapi dalam kesempatan lain Rasul menjawab wa khamsata asyara, 315. Jadi yang jumhur ulama itu menyepakati jumlah rasul itu 313. Kalau nabi banyak ribuan. Qultu nanya lagi, ya Rasulullah, ayyuma unzila 'alaika 'adzam? Ayat apakah yang diturunkan kepadamu yang paling agung? Qala, Rasul menjawab, ayatul kursi. Ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahkan setan pun mengakui itu. Ya, suatu saat Umar bin Khattab ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat, miketan zakat. Kemudian tiba-tiba datang itu orang yang ngendap-ngendap mengambil harta zakat tersebut. Kemudian ditangkap oleh beliau. Kemudian ditanya, mau apa kamu? Saya laporkan kepada Rasul, katanya gitu ya. Kata orang tersebut, janganlah, saya ini orang yang sangat fakir, banyak tanggungan keluarga, tolong lepaskan saya. Dilepaskan, ada karunya. Pagi-pagi Rasul bertanya, bagaimana kamu memperlakukan tawanan, katanya. Ya karena kasihan dilepaskan. Aduh, cek Rasul, pasti engke datang deui tah. Ya. Itu Abu Hurairah yang miketannya, ternyata Abu Hurairah. Ternyata malam besoknya datang lagi tuh orang. Gitu ya, ngambil lagi harta zakat itu. Ditangkap juga Abu Hurairah. Kamu dapat lagi, katanya. Sekarang mau saya laporkan kepada Rasul. Janganlah, saya ini sangat terdesak, katanya. Saya hidup ngolok gitu ya, ngarayu. Akhirnya dilepaskan. Rasul bertanya lagi pagi-pagi setelah sholat subuh. Kata Rasul, itu karena berbohong pasti dia akan datang ketiga kalinya. Bener we pas malam katiluna datang deui teh jelema teh, maling deui wae. Kata orang tersebut, sudahlah, lepaskan saya. Nanti akan saya ajarkan kepadamu sebuah doa, sebuah lafaz, sebuah kalimat, katanya, yang apabila kamu amalkan, maka kamu akan senantiasa mendapat perlindungan Allah bagimu, dan engkau tidak akan didatangi setan hingga pagi hari, gitu ya. Pagi-pagi ditanya oleh Rasul, kumaha cenah penting lalakonan teh, tawanan teh? Betul, datang lagi, dan dia mengajarkan kepadaku sebuah kalimat yang akan melindungiku dari godaan setan sampai datang subuh apabila dibaca malam hari. Mana cenah kalimatna? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi diajarkan. Jadi setan oke ngakui itu. Kata Rasul, tahu nggak kamu siapa yang datang 3 malam berturut-turut? Tidak ya Rasulullah, itulah setan. Anu datang ke Abu Hurairah teh maling ke setan eta teh. Ternyata setan ge ngajarkeun ayat kursi nya manehna naon menganggap lemah juga dengan ayat kursi itu, mengakui gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan dalam sebuah riwayat ada seorang pedagang yang sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian menginap di sebuah rumah yang kosong. Kemudian sebelum tidur dia baca ayat kursi. Kata masyarakat di sana, rumah ini angker,
Jangan sembarangan. Kalau berani silahkan. Dia nginep pas malam hari datang bayang-bayang hitam. Kemudian dia baca ayat kursi dalam kalimat wala ya'udhu hifdhuhuma, dibolak-balik wala ya'udhu hifdhuhuma. Akhirnya si bayangan itu hilang. Pas pagi hari darah berceceran. Ternyata katanya jin juga mati, kalah dengan ayat kursi itu. Makanya ketika kita baca ayat kursi, kalau tidak bisa membaca secara utuh semuanya, dibolak-balik wala ya'udhu hifdhuhuma, diwiridkeun wala ya'udhu hifdhuhuma. Maka barang siapa membaca lafaz tersebut itu dihitung tamat secara maca ayat kursi. Tapi bacanya lah tamatnya. Itu. Demikian sekilas tentang uraian ayat kursi. Masih panjang sebetulnya karena ini ringkas saja. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita lebih rajin membaca ayat kursi ini karena ini termasuk ayat yang paling agung dan utama, sangat dianjurkan Rasul didawamkan. Baca malam hari menjelang tidur, maka akan dijaga oleh Allah dari godaan syaitan sampai datang waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.